lolos dan diterima sebagai dosen di Sembilan pelamar dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang atau UMS Rapang mengikuti tahap seleksi penerimaan calon dosen pada Selasa 28 Oktober 2025. Tes kali ini telah memasuki tahap wawancara dan tes micro teaching. Kegiatan ini berlangsung di lantai 2 Gedung Rektorat UMS Rapang. Tim seleksi dalam kegiatan ini yakni Ketua BPH Dr. Andes Haji Abdul Aziz MPD, Sekretaris BPH Kamarudin Selang Esos MAP, Bendahara BPH Dr. Anda Haja Hasnadia MSI, anggota BPH Dr. Andes Haji Abdul Razak Useng MAP, anggota BPP Dr. Andes Madaling MAP, Wakil Rektor 2 Bidang Aset dan Keuangan Dr. Andi Astina Adnan SS SPD MSI, Wakil Rektor 3 Bidang SDM Dr. Herman Dema SPD SIP MSI, serta Ketua Senat Haryanti Hamid SP Esos MSI. Sementara para pelamar dosen ini berasal dari sejumlah universitas atau perguruan tinggi dari Sulawesi Selatan maupun dari Pulau Jawa. Selain itu, mereka juga berasal dari sejumlah daerah seperti Sidrap, Pindrang, dan Parepare. Bahkan ada pula yang berasal dari Luwu Utara. Nama saya Erwin, saya alumni UMS Rapang juga. Kemudian di tahun berikutnya saya melanjutkan studi S2 di Universitas Negeri Makassar. Setelah selesai, saya melanjutkan lagi di S3 doktoral saya, Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Jadi sekarang sudah dokter? Sementara penyelesaian penelitian dan ingin melakukan bimbingan disertasi. Insya Allah 2 bulan atau 3 bulan ke depan semoga bisa terselesaikan. Jadi ini daftar dosen di prodi apa? Untuk aktivitas hari ini saya melakukan atau berupaya mendaftar seleksi dosen di Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang. Sebagai dosen apa? Sebagai dosen teknologi pendidikan. Ini apa kira-kira tanggapannya tentang itu, Pak? Tanggapan saya tentang teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran, bukan semata-mata teknologi pendidikan itu diidentik dengan teknologi. Nah, ketika seorang teknologi pendidikan setelah selesai S1-nya dan ditakdirkan bekerja di sekolah atau instansi lain, kebetulan kondisinya dia berada di daerah 3T, tertinggal, terluar. Nah, yang tertinggal lah seperti itu. Nah, bagaimana teknologi pendidikan diaplikasikan di sana? Nah, saya ingat kata Prof. Asri dari UNY, kebetulan teman-teman ada dari UNY, teknologi pendidikan itu bukan semata-mata diidentik dengan teknologi. Kalaupun itu kayu yang rapuh, ketika kayu rapuh itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran, nah teknologinya kayu yang rapuh itu dari saya. Kalau perkenalkan, saya Abdul Karim Mahmud dari Kota Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Nah, saya telah melakukan proses wawancara untuk seleksi dosen. Wah, luar biasa untuk seleksi wawancaranya, menegangkan tapi seru. Penyeleksi wawancara juga cukup baik dan bagus menurut saya. Itu. Ini ambil apa nanti? Daftar apa dosen? Untuk dosen tetap di jurusan teknologi pendidikan. Ada informasinya dari mana? Kalau untuk informasi yang saya dapat itu dari Instagram. Ya. Ada penerimaan dosen. Ya, ada dosen pembukaan. Dari Mas Samba sendiri? Kemarin saya dari Mas Samba itu pakai mobil travel sendiri dan saya barusan linjak Kota Rapang ini kan. Saya jadi bingung kemarin. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar untuk S1 saya, terus untuk S2 saya itu di Universitas Negeri Yogyakarta. Kenapa bisa tertarik di UMS Rapang? Saya tertarik di UMS Rapang ini
saya telah meriset kan terlebih dahulu bahwa UMS Rapang itu kampus berkembang yang mungkin kedepannya ini akan menjadi kampus yang paling besar di Sulawesi Selatan dan dapat bersaing di Sulawesi Selatan juga, Pak. Nah, dari itu saya tertarik masuk di Universitas Dendeng Rapang ini. Bagaimana setelah melihat kampusnya? Kalau untuk kampusnya asri. Kosan pertama itu kayak gimana ya? Cukup asri, terus tentram. Itu suasana lingkungannya. Dan mahasiswanya juga itu cukup akrab sama kita yang pendatang kan. Wakil Rektor 3 Bidang SDM Dr. Herman Dema SPD SIP MSI mengatakan, tes calon dosen kali ini akan mengisi pada program studi teknologi pendidikan. Proses seleksi berlangsung ketat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan calon tenaga pendidik berkualitas, memiliki kompetensi akademik, pedagogik, profesional, dan kepribadian yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi UMS Rapang. Ya, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita hari ini adalah perekrutan dosen di program studi teknologi pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Rapang. Dan ini kita laksanakan memang betul-betul kita mencari sosok figur seorang pendidik yang betul-betul punya kapasitas, punya kompetensi yang memadai untuk bersama dengan kita di Universitas Muhammadiyah Rapang untuk mengembangkan Universitas Muhammadiyah Rapang, dan yang terpenting adalah bagaimana membentuk karakter peserta didik ke depan. Harapan senada juga disampaikan Ketua BPH Dr. Andes Haji Abdul Aziz MPD. Untuk satu prodi teknologi pendidikan saja. Yang dicari berapa orang? Satu. Harapan kami supaya bisa hasil daripada seleksi ini kita bisa mendapatkan calon dosen betul-betul berkualifikasi, betul yang bisa sesuai dengan prodi teknologi pendidikan yang bisa kita dapatkan nanti di teknologi pendidikan. Seleksi calon dosen ini menjadi langkah strategis dalam upaya regenerasi tenaga akademik yang berkelanjutan. Dosen-dosen yang terpilih nantinya diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam meningkatkan mutu pendidikan serta reputasi perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga proses seleksi ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar, tetapi juga sebagai upaya membangun sumber daya manusia unggul yang mampu menciptakan mahasiswa unggul serta membawa kemajuan bagi Universitas Muhammadiyah Dendeng Rapang.